Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Latifatil Aunia dengan akhiran NIM 187. Hari ini saya akan membahas tugas individu mata kuliah kepemimpinan dan pengambilan keputusan tentang analisis kepemimpinan salah satu tokoh dunia yang sangat inspiratif yaitu Benazir Bhutto. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa saya pilih beliau? Alasannya sangat kuat. Benazir Bhutto ini bukan sekedar politisi biasa. Beliau adalah perempuan muslim pertama di Pakistan yang berhasil menduduki kursi Perdana Menteri. Beliau tumbuh di tengah gejolak politik Pakistan yang sangat panas. Ayahnya dieksekusi mati, keluarganya diasingkan, dan beliau sendiri harus berkali-kali masuk penjara bawah tanah yang gelap dan panas. Tapi uniknya, bukannya menyerah, beliau malah makin berani. Di saat dunia melihat Pakistan sebagai negara yang didominasi militer dan laki-laki, Benazir muncul sebagai sosok Iron Lady dari timur. Beliau memecahkan hambatan bagi perempuan untuk memimpin di dunia politik. Beliau adalah simbol perlawanan tanpa senjata hanya lewat kata-kata dan keberanian. Inilah yang membuat saya merasa beliau sangat menarik untuk kita analisis secara mendalam. Kalau kita lihat dari jati dirinya, Benazir lahir lewat teori ekologis. Beliau punya bakat turunan dari ayahnya yaitu Zulfikar Ali Bhutto yang juga seorang pemimpin. Tapi jati diri kepemimpinannya tidak muncul begitu saja. Beliau ditempa oleh pendidikan di Harvard dan Oxford serta lingkungan sosial yang penuh tekanan. Jadi, jati dirinya adalah perpaduan sempurna antara bakat dan kemauan untuk belajar. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari, kepemimpinan beliau bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, teori sifat. Beliau punya sifat bawaan yang menonjol yaitu kecerdasan intelektual dan keberanian yang luar biasa. Yang kedua, teori perilaku. Beliau fokus pada cara mempengaruhi rakyat melalui inspirasi dan seni membujuk, bukan dengan paksaan militer. Yang ketiga, teori kontingensi. Kepemimpinan beliau muncul sebagai jawaban atas situasi Pakistan yang saat itu krisis dan butuh simbol demokrasi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu gaya kepemimpinan Benazir Bhutto. Gaya kepemimpinan dinilai dari bagaimana teori tersebut benar-benar diterapkan dalam tindakan. Pada Benazir, 2 gaya utama terlihat sangat jelas. Yang pertama, gaya transformasional. Ia bukan hanya menjalankan pemerintahan tetapi membawa visi perubahan, terutama dalam pendidikan perempuan. Pakistan saat itu sangat tertinggal, dan Benazir merespon dengan membangun ribuan sekolah dasar di daerah terpencil. Dampaknya langsung terlihat, jumlah anak perempuan yang bersekolah meningkat dari sekitar 300.000 menjadi 750.000. Peningkatan besar ini menunjukkan bahwa Benazir adalah pemimpin visioner yang benar-benar mendorong transformasi sesuai konsep materi kuliah. Yang kedua, yakni gaya kepemimpinan demokratis. Benazir juga sangat demokratis. Ia membawa gaya yang lebih terbuka dibandingkan rezim sebelumnya dan sering turun langsung untuk mendengarkan kebutuhan rakyatnya. Pendekatan ini tercermin dalam program-program pemberdayaan sosial dan pemerataan listrik ke desa-desa. Ia mendorong masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa baginya pemerintahan adalah tanggung jawab bersama, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut selaras dengan prinsip pimpinan yang demokratis. Sebagai kesimpulan dari analisis saya sebelumnya, bahwasanya jati diri kepemimpinan Benazir Bhutto terbentuk dari kombinasi bakat dan pengalaman yang membentuknya, sesuai dengan teori ekologis. Selain itu, gaya kepemimpinannya yang transformasional dan demokratis terlihat nyata melalui program-program dan pendekatan yang ia jalankan selama kepemimpinannya di Pakistan.
Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Benazir tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga terbukti dalam praktik nyata. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.